Halo, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, damai dan sejahtera, berkat dilindungi dari Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan adik-adik. Selamat datang yang telah mengunjungi di channel Universitas Tikubang, Unisbank Semarang TV. Perkenalan dulu, nama saya adalah Antono Adi. Saya adalah staf pengajar atau dosen di Teknik Industri Unisbank Semarang. Pada saat ini saya akan menjelaskan sebelumnya apakah teknik industri itu sendiri, gitu ya. Mungkin jurusannya adalah jurusan yang penting sekali di dalam dunia industri, tetapi mungkin di antara kita, antara Bapak, Ibu, dan adik-adik, tidak banyak yang mengenal apakah teknik industri itu sendiri. Apakah TI itu? Jadi teknik industri adalah menurut definisinya sebuah profesi keteknikan yang berfokus pada optimisasi dari proses yang kompleks, sistem atau organisasi. Sebetulnya proses itu adalah bagian dari sistem itu sendiri, dan organisasi itu juga adalah sistem. Mungkin kita sering mendengar apa sistem itu ya, cuma kita kadang tidak tahu apa definisi sistem itu. Jadi sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen-elemen yang terhubung bersama-sama atau terintegrasi, saling connect satu sama lain untuk memudahkan aliran informasi, energi, materi, dan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Kalau dalam diagramnya, sebetulnya gampang, sistem itu adalah input, proses, output. Nah, kita bisa lihat semua bagian dalam kehidupan ini banyak yang sebagai sistem. Tubuh kita ini juga sebuah sistem. Kita makan, input, kita proses, kemudian kita output, bisa mengeluarkan tenaga. Komputer pun juga merupakan sistem. Ada monitor, kemudian ada prosesnya, ada inputan dari keyboard. Dan profesi teknik industri ini akan mengembangkan, meningkatkan, mengimplementasikan sistem yang terintegrasi. Terintegrasi apa saja itu? Ada uang, ada pengetahuan, informasi, peralatan, energi, material, dan sebagainya. Itu harus dimanfaatkan secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, kita akan mengoptimalkan, teknik industri itu kan mengoptimalkan, tadi ada kata kuncinya di situ, sehingga semuanya akan dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk memperoleh profit, keuntungan yang lebih besar, karena kita akan mengurangi biaya-biaya berdasarkan optimasi tersebut. Bagaimana TI belajar dan bekerja? Teknik industri akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam matematika, fisika, bahkan ilmu sosial, biasa bersama-sama dengan prinsip dan metode dari perancangan, analisis. Untuk apa? Untuk menentukan, untuk memprediksi, mengevaluasi apa yang sudah dikeluarkan oleh sistem tersebut. Jadi sebetulnya pada prinsipnya teknik industri itu apa? Teknik industri itu adalah suatu profesi yang bertujuan untuk mengembangkan sistem. Itu satu, mengembangkan sebuah sistem. Sistem yang belum ada dikembangkan, sistem yang sudah ada diperbaiki dengan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, sebetulnya teknik industri adalah akan mengoptimalkan sistem yang sudah ada. Kemudian untuk profesi teknik industri ini sendiri di teknik industri Unisbank itu apa yang akan dipelajari? Ya tentu saja ada mata kuliah penunjang seperti matematika, fisika, statistika, sistem informasi, elektronika industri, akuntansi, dan lain sebagainya. Juga ada mata kuliah khusus yang ada di teknik industri atau mata kuliah inti, misalnya seperti riset operasional dan optimisasi. Kita akan bagaimana mengoptimisasi sebuah riset, ya, sebuah pengetahuan, sebuah proses, sebuah sistem. Kemudian ada mensimulasi sistem. Ini kita juga akan melihat sistem itu seperti apa kalau sistem itu berjalan sebelum akan diterapkan. Kemudian ada perencanaan produksi dan pengendalian inventory. Bagaimana sebuah berjalannya produk, mengoptimalkan produk, prosesnya seperti apa untuk membuat produk dan sebagainya di sebuah industri. Ada proses manufaktur, ada rekayasa kualitas,
bagaimana kita akan merancang sebuah produk itu dengan biaya sekecil-kecilnya, gitu ya. Kemudian ada pengendalian kualitas, bagaimana kalau produk itu sudah selesai dibuat, bagaimana kita mengendalikan kualitasnya agar produk yang dibuat itu sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Kemudian ada mata kuliah ergonomi. Ergonomi itu bagaimana kita membuat alat itu disesuaikan dengan fal tubuh kita ini ya, dengan tubuh kita. Misalnya tinggi seperti alat ini harus seberapa, apakah harus menjongkok gini, atas tinggi ini. Nah itu sangat berpengaruh, karena kalau tidak dirancang dengan sempurna, maka alat itu akan membuat kelelahan dan tingkat produktivitasnya akan menurun. Ini ada di mata kuliah ekonomi. Ada ekonomi teknik. Jadi bagaimana pada saat kita menginvestasikan suatu kegiatan dan sebagainya, kita harus mempertimbangkan dulu kapan investasi itu akan memberi keuntungan, apakah ada tingkat baliknya, dan kapan tingkat baliknya, sampai berapa produk tingkat baliknya, atau yang bisa disebut dengan titik balik atau break even point atau BEP tersebut. Kemudian yang lain, ada manajemen proyek, bagaimana kita mengelola proyek, lintasan yang paling pendek seperti apa, itu ada di dalam manajemen proyek. Ada MSDM, ada manajemen rantai pasok, ada kesehatan keselamatan kerja. Jadi semuanya adalah untuk optimalisasi dari sebuah sistem tersebut ya, sehingga seseorang karyawan harus diatur bagaimana agar dia bekerja bisa selamat dan sehat, pekerjaan selesai dan tuntas, kecelakaan dan sebagainya dikurangi sehingga tidak akan mengganggu sistem dalam bekerja dan sebagainya. Kalau sudah lulus mahasiswa teknik industri yang dihasilkan di Unisba bisa bekerja di mana saja. Oh banyak sekali Bapak Ibu dan adik-adik ya. Kalau di industri bisa divisi produksi, bisa di engineering, di PPIC atau Production Planning Inventory Control ya, atau di gudang, di K3 tadi ya. Kemudian ada MSDM bisa, di bagian pemeliharaan mesin bisa, di perencanaan biaya, di pengendalian mutu, kemudian bidang informasi dan bidang lainnya. Atau mungkin adik-adik ingin menjadi seorang wirausaha di teknik industri Unisba ini secara khusus, dan Unisba seluruhnya kita sudah mencanangkan diri sebagai entrepreneur university. Kita disiapkan untuk bisa menjadi seorang wirausahawan. Nah, kemudian apa yang menjadi titik konsentrasi dari teknik industri Unisba? Teknik industri Unisba akan mengkonsentrasikan pada product development atau pengembangan sebuah produk. Seperti kita bisa dilihat di beberapa alat yang ada di sekitar saya ini adalah hasil perancangan dari teman-teman yang mahasiswa yang ada di teknik industri. Untuk produk development ini, untuk membuat ini tidak asal membuat dengan sembarangan. Ada sistem optimisasi untuk bisa mengerjakan hal ini. Nanti akan dilihat juga investasinya seperti apa, investasi engineering. Kemudian ada bagaimana kita merancang dan mengontrol proses pembuatan dari alat-alat yang ada di sini. Nanti juga dipelajari bagaimana kalau alat ini sudah dikerjakan, dibuat dan sebagainya, itu dipasarkan seperti apa. Oke, itu mungkin menjadi gambaran teknik industri secara umum, apa yang dipelajari di situ. Dan secara khusus teknik industri di Unisba itu akan membuat seperti apa. Nanti akan dijelaskan lebih banyak. Kita banyak bekerja bersama dengan UKM untuk memproduksi alat-alat ini sehingga bermanfaat bagi mereka secara khusus, tapi juga bisa bermanfaat bagi kita pengembangan keilmuan dan pengetahuan. Oke, mungkin demikian sekilas yang bisa saya informasikan tentang teknik industri yang ada di Unisba. Kami welcome menerima adik-adik untuk bisa masuk di teknik industri Unisba. Salam.